Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Sang Praja Channel. Semoga semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dimudahkan urusan dan dilancarkan rezeki. Kali ini saya ditemani oleh Pak Ustadz Muslihin. Kita akan membahas ini kontennya tentang Nusantara, bagaimana keadaan nanti setelah dipimpin oleh Bapak Presiden kita Prabowo. Nanti kita akan kuak secara goib, nanti apa yang disampaikan disimak, jangan di skip biar nggak gagal paham. Sebelum mediumisasi, saya sapa dulu, terima kasih para subscriber yang sudah mendukung channel kami, sehingga kami masih terus bisa membuat video. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Yang Maha Menerang, saya hadirkan dari bangsa goib yang paling tahu tentang Nusantara ini setelah dipimpin oleh Presiden Prabowo. Saya sudah hadir masuk di ruang medium ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. Monggo silakan masuk di ruang medium ini. Mulutnya terbuka, bisa bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dengan jelas, sinkron dengan ruang medium ini. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Ini dengan golongan apa? Saya dari leluhur. Dari leluhur. Ya, Dari bangsa apa? manusia. Mohon maaf sebelumnya saya menghadirkan ke sini secara tidak sopan. Saya tadi hadirkan yang paling tahu tentang Nusantara ini setelah dipimpin Bapak Presiden Prabowo. Konjenengan yang hadir. Saya salah satu nenek moyang dari kerajaan Majapahit. Mohon maaf sebelumnya saya protek dulu untuk kebenaran yang jenengan sampaikan kepada kami bangsa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Maha Menerang. Bila penyusup dari dalam dan dari luar, sekarang juga silakan bawa keluar dari ruang medium ini. Mohon maaf sebelumnya saya tidak sopan menghadirkan jenengan ke sini. Ini ada sedikit pertanyaan dari kami bangsa manusia tentang kejadian Nusantara ini setelah dipimpin Bapak Presiden Prabowo nanti. Menurut jenengan itu bagaimana keadaan Nusantara ini? Setelah nanti menjadi pemimpin Nusantara ini akan berkembang semua dari aspek kehidupan akan lebih maju seperti yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada seperti zaman dahulu. Semuanya perekonomiannya akan lebih maju dari lapangan pekerjaan, dari kehidupan, semua ditopang oleh
pemerintah. Tapi setelah dipimpinnya pemimpin Bapak Presiden yang akan datang ini, akan banyak huru-hara yang akan dialami Nusantara ini karena dari pengaruh politik yang tidak suka dengan kepemimpinannya, pengaruh dari luar yang ingin masuk menguasai Nusantara ini dengan cara masuk melalui pejabat-pejabatnya, memprovokasi nanti. Dari segi manusianya itu banyak fitnah yang dilontarkan kepada kepemimpinannya. Fitnah-fitnah itu yang membuat nanti bisa menjadikan masyarakat itu hilang kepercayaan. Jenengan juga menyampaikan akan maju pesat di Nusantara ini. Itu dari segi apa menurut jenengan? Dari pembangunan atau dari semuanya? Tapi ini masih belum. Suatu saat nanti Nusantara ini akan jaya. Kalau menurut jenengan dari sosok Bapak Prabowo itu bagaimana? Dia mempunyai darah keturunan dari Mahapati Gajah Mada. Jenengan tadi juga menyampaikan akan maju seperti zaman kerajaan apa Mbah tadi? Majapahit ya. Itu akan dialami seperti itu contohnya nanti. Kan ada pemberontak. Oh, ada pemberontakan dari dalam berarti? Ya. Termasuk menteri-menterinya juga ya? Pejabatnya ya. Pejabatnya. Dimasukkan ke dalam suatu organisasi. Kalau dari alam bagaimana Mbah menurut jenengan di saat pemimpin Bapak Prabowo itu? Setelah kepemimpinannya akan ada banyak musibah besar. Nantinya banyak kota-kota yang akan dilanda bencana. Tapi itu masih bisa diatasi. Bencana itu dari gunung meletus atau banjir atau apa Mbak menurut jenengan? Bukan gunung meletus. Apa Mbak? Angin dan banjir. Mohon maaf sebelumnya jenengan tadi menyampaikan leluhur ya. Ya. Kalau boleh tahu leluhur dari kerajaan apa Mbak? Majapahit. Majapahit. Ya. Saya dari Pati Gajah Mada. Dari kodamnya atau apa Mbak? Mohon maaf, tidak bisa saya katakan. Oh, oke. Kita kembali lagi masa dipimpinnya Prabowo. Itu banyak yang meramal atau memprediksi tentang masa jabatannya. Ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun, ada juga yang tidak sampai selesai masa jabatannya. Menurut jenengan itu bagaimana Mbak? 3 tahun dan akan diteruskan oleh wakilnya. Berarti tapi masih dalam kepemimpinan Bapak Presiden. oh gitu. Hanya yang menjalankan itu wakilnya. Perintahnya masih
Bapak Presiden? Itu masa di waktu itu lepas dari presiden berarti ya? Masih Jabatannya? menjabat presiden itu. Oh. Bukan lepas karena sakit. Oh, karena sakit? Ya, Oh. Iya, iya. Berarti di saat beliau sakit akan diteruskan oleh wakilnya yang menjalankan kepemimpinan berarti ya? benar. Tapi pemimpinnya masih Bapak Parbo. Oh iya. Cuma yang menjalankan itu wakilnya, nanti diteruskan wakilnya. Tadi jenengan menyampaikan akan ada dari pejabat-pejabat yang memfitnah atau Ya. itu dari segi apa Mbak menurut jenengan? Ingin mencalonkan dari wakilnya diprovokasi. Itu pengaruhnya dari dunia barat atau Ya. dari apa Mbak? Itu kalau dari segi pikiran ada pengaruh atau yang disebut dengan fitnah dajjal itu. Di saat pemimpin itu kemajuan teknologi di Nusantara ini sampai berapa Mbak kemajuannya? Melebihi negara-negara yang ada di luar nanti, bisa menciptakan sendiri semua yang ada di Indonesia atau Nusantara ini akan diolah, dikelola sendiri. Termasuk alat perang juga itu ya? Ya, apapun itu, dari kekayaan alam ataupun dari kecanggihan. Termasuk kapal laut juga Ya, potensinya dunia barat untuk mempengaruhi Nusantara itu sampai mana sih Mbak? Sampai dari pejabatnya itu mempengaruhi, ingin menyalonkan. karena ada faktor lain, keinginan untuk menguasai Nusantara. Banyak negara lain di luar yang ingin mendirikan negara di Nusantara ini. Semuanya satu persatu akan dikuasai. Itu tujuannya, karena hasil bumi, hasil alam yang melimpah di Nusantara ini. Banyak dari negara luar yang ingin masuk mendirikan negara, mengambil kekayaannya. Itu masuknya itu melalui apa Mbak? Melalui teknologi atau melalui apa? Selain teknologi, pengaruh dari menteri-menteri pejabat yang diusungnya. Jika yang diusungnya itu nanti menjadi pemimpin atau menteri, itu mudah sekali budaya luar atau orang luar masuk. Akhirnya menjadi warga atau orang di Nusantara ini, dan akhirnya menguasai orang-orang pribumi. Ini kan juga menyampaikan banyak negara ingin mendirikan di Nusantara ini Ya, dari hasil bumi. ya, hasil kekayaan alam itu yang sebenarnya ingin dikuasai. Menurut jenengan kekayaan alam yang apa Mbah ingin dikuasai dari dunia barat itu? Banyak sekali. Contoh? Salah satunya itu pertambangan emas, itu incaran, dan hasil minyak yang paling besar. Makanya banyak
negara luar ingin masuk mendirikan negara sendiri di Nusantara ini. Berarti dunia luar itu tahu ya kalau hasil bumi Nusantara ini lebih besar dari yang di Qatar, Bay. Benar. Jika orang-orang Nusantara ini lebih pandai, tidak akan sampai Indonesia ini rakyatnya miskin. Semua akan kaya jika orang-orangnya pintar. Karena ada orang luar yang ikut campur tangan, ingin memiliki hasil bumi itu. Makanya orang luar itu kepingin sekali masuk ke Nusantara ini untuk mendirikan negara di bagian-bagian pulau wilayah yang sudah diketahui. Itu dunia luar itu mengetahui dari teknologi apa, Mbak, sampai hasil alam ini kok bisa terdeteksi dari orang luar itu? Sudah tahu dari hasil buminya, dari pertambangannya, dari minyaknya sudah diketahui semuanya. Dari pertambangan berarti dunia luar ada yang tahu salah satu titik dari minyak atau emas yang besar ya? Besar sekali. Ada saran, Mbah, untuk kami masyarakat Indonesia? Saran saya jangan mudah terprovokasi, diadu domba. Harus punya keyakinan yang kuat. Tuh saran saya. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf, Bah, menghadirkan jenengan ke sini secara tidak sopan. Ya, nggak apa-apa. Sekali lagi saya mohon maaf mengganggu jenengan, menghadirkan ke sini secara tidak sopan. Ya, sama-sama. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Mohon pamit. Oke. Oke, silakan keluar, saya bantu. Ya, itu tadi dari perbincangan dari Bangsal Gaib, dari salah satu leluhur yang ada di Nusantara ini, tentang kejadian di masa kepemimpinan Bapak Prabowo. Nanti semoga Nusantara ini tidak banyak fitnah dari dunia luar untuk mempengaruhi, memperpecah belah Nusantara ini. Iya. Lagi tambahan, Gus? Ya sudah. Konten kami bisa dipercaya, bisa tidak, semuanya kembali ke keyakinan saudara-saudara. Saya akhiri konten kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.